Pak. Saya sedang berada di rumah Pak Kakek Haris dan sekarang saya ditemani oleh Bapak Jejang, ya. Iya, Bapak selaku anggota Linmas Lingkungan Masyarakat Tipar 2. Emang Bapak Haris sehari-harinya kerja pencari kerompong atau rongsokan. Emang dia orangnya tidak mampu sekitar wilayah Tipar 2. Jadi sehari-hari Pak Jejang, Pak Haris itu Kerjanya cari kerompong atau rongsokan. jadi tiap hari itu Pak Haris itu mencari ke kerompong Iya, untuk cari. mencukupi kebutuhannya. Nah gitu ya. Jadi Betul. selama ini Pak Haris sama keluarganya di sini, Pak? Sama anaknya, Sama menyeliduk sama anaknya. Pak Haris sebetulnya tidak punya rumah itu. Terima kasih, Pak, Sama-sama. informasi yang sudah disampaikan tentang Iya. Pak Haris. Iya. Ini barangkali bisa membuat mata dan terketuk hatinya untuk para dermawan, Pak, ya? Iya, iya, iya. Halo, ketemu kembali bersama saya Mahmud Yunus. Dan kali ini saya berada di depan rumahnya Bapak Itang yang berumur 55 tahun. Bapak Itang adalah putra pertama, Pak, ya, dari kakek Haris yang sekarang usianya kurang lebih dari 90 tahun. Dan saya sengaja datang ke sini untuk menemui Pak Haris karena hampir setiap hari saya bertemu dengan beliau di jalanan hanya untuk mencari barang-barang bekas atau yang kita kenal dengan rongsokan atau kokorompong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal beliau sudah berumur 90 tahun, kemudian juga beliau sakit-sakitan, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makannya, beliau harus mencari barang-barang bekas dan itu pun dijual hanya beberapa ribu saja mungkin, Pak, ya. Berapa ribu itu, Pak, kira-kira kalau misalkan dijual? Paling Pak itu kalau lagi hasil 10.000 paling 10.000 ya sehari itu. satu hari. Ya. Dan saya tidak akan berbicara dengan Bapak Haris atau Kakek Haris
karena beliau sudah tua, pendengarannya pun sudah terganggu. Jadi kebetulan ada putra pertamanya yaitu Bapak Itang. Setiap hari itu Pak 10.000 begitu. 10.000 paling Pak. Tidak pernah lebih. Enggak pernah. Paling kadang 7.000. Oh. 7.000 sehari. Berangkatnya sekitar jam setengah 7 sudah berangkat. Pulang kadang jam 4 atau jam 5. Dijualnya di mana Pak kok korompong? Kalau jualnya kan di sini juga ada si Wawan, terus di Cigadau katanya apa itu siapa? Nggak tahu sih namanya yang di Cigadau itu. Kadang-kadang Bapak kalau mulung di Cigadau nggak dibawa ke sini Pak barangnya. Kalau mulung di sini dijualnya ke si Wawan. Kalau di Cigaru. Ya. Sampai hari ini Bapak masih terus mencari. Terus Pak, terus mencari. Tapi saya suka dicegah juga kan, Suka dilarang. suka dilarang. Tapi dikarenakan mungkin Bapak itu masih kekurangan sama saya juga ya sama anaknya ya. Saya nggak bisa menjamin. Ya, mungkin terpaksa Bapak juga begitu. Bapak sendiri Pak Haris memang tidak punya rumah Pak? Tidak punya Pak. Tidak punya rumah. Ya, Jadi Bapak ini numpang. numpang saya. Kalau saya lihat kondisinya Bapak kan kurang sehat nih. Sudah berobat? Belum Pak. Belum berobat. Ya kemarin itu memang sudah berobat, tapi ada yang ngobatin sama yang pekerja korsel di sini dulu. Oh gitu. Ya, Ada orang yang pendatang kasih Ya. sama Bapak dikasih uang untuk berobat. ya, malah dia yang bawa ke mantri juga. Ada kartu jaminan kesehatan mungkin? Ada kalau kesehatan itu sepekis ada. Oh ada. Ada. Ya. Jadi selama ini Bapak belum berobat secara intensif begitu Pak ya? Belum Pak. Nggak, uang nggak ada. Jadi Bapak berobat itu ala kadarnya aja sekarang? Ala kadarnya ya. Kalau sakit beli obat warung gitu? Obat warung paling Pak bodrek, ya. Seperti dengan 7 paling gitu aja. Dari tahun berapa Bapak ini jadi pemulung Pak? Mungkin Bapak itu sudah ada mungkin 10 tahunan. 10 tahunan Iya. sudah menjadi pemulung. Ya. Yang saya tahu beliau itu adalah seseorang yang rajin, taat, beribadah juga. Ibadah Pak, Terlihat. alhamdulillah Bapak itu nggak pernah walau puasa maupun sembahyang. Dia sembahyang juga walaupun hujan Pak, nggak mau dia di rumah, Ke masjid terus. di masjid terus Pak. Yang ingin disampaikan dari Bapak untuk Pak Haris. Ya mudah-mudahan Bapak itu ya selalu sehat seterusnya dan masih dipanjangkan umurnya. Saya senang punya Bapak seperti ini, walaupun saya nggak punya. Tapi mudah-mudahan Bapak itu orang yang baik. Amin. Kondisi seperti ini buat Bapak sedih Pak? Sedih Pak, bukan sedih Pak. Harapan Bapak barangkali untuk apa ya? Untuk pemerintah pusat khususnya apa yang akan disampaikan? Ya mudah-mudahan ya sebagai pemerintah itu bisa meninjau ke orang seperti Bapak ini. Udah tua dan miskin lah. Mohonlah diperhatikan. Untuk bantuan Bapak. Ya, Pak. Ini adalah bentuk kecintaan dari anak terhadap putranya, Pemerintah tidak peduli ya Pak. ingin membahagiakan, tapi belum punya kemampuan untuk membahagiakan. Mudah-mudahan untuk para dermawan yang peduli terhadap Bapak Haris bisa menyisihkan sedikit Bukan hartanya kasihan Pak, saya pada mama saya untuk membantu. yang nggak bisa Pak menyenangkan bahagiakan untuk saya. Saya mengerti Pak. Mudah-mudahan ada rezekinya Pak ya. Ya Pak, amin. Anak terhadap orang tua itu melebihi cinta dari apapun juga. Karena beliau adalah salah satu darah daging yang tidak bisa dipisahkan. Secara emosional juga tidak bisa dipisahkan. Ekspresi Bapak yang barusan ditampilkan untuk kita adalah ekspresi kasih sayang yang sangat luar biasa untuk kita. Tugas kita semua untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin lebih kurang daripada kita. Selanjutnya Pak akan saya tanyakan lagi, ini soal Bapak. Saya tahu betul Bapak lagi sedih, Bapak terpukul dengan keadaan ini, tapi setiap manusia punya nasib masing-masing Pak ya. Iya. Tapi Bapak mesti berbahagia karena Pak Haris sudah tua, rajin bekerja, Ya Pak. kemudian juga rajin beribadah, tidak pernah. Bapak tadi bilang rajin beribadah, tidak pernah ketinggalan sholatnya Pak ya. Enggak Pak, walaupun puasa pun sholat Bapak itu enggak pernah. Bapak usianya kurang lebih 90, 90. tapi puasa masih terus Pak? Masih Pak, Masih kuat. masih kuat. Sebulan yang kemarin, oh Pak, enggak pernah bocor Bapak itu. 1 bulan kemarin tidak pernah ada Enggak, bolong gitu enggak ya, ada. terus-terusan puasa. Makanya saya bangga Pak punya Bapak begitu.
Kalau ke masjid berapa meter Pak dari sini kira-kira? Kurang lebih 200 meteran. 200 meter Iya. ke masjid, tapi Bapak masih terus Terus Pak, walaupun Bapak hujan, walaupun bagaimana, sembahyang itu nggak mau di rumah Bapak itu, di masjid terus. Itu saya bangganya Pak. Begitu. Seperti ini. Kalau istri Bapak sudah meninggal? Sudah lama? meninggal Pak, Oh, sudah mungkin meninggal. sudah ada 4 bulanan. Ada sedikit ini Bapak buat Pak Haris. Dari saya Pak ini ya. Iya. Semoga hujannya bisa pada selamat ya Ustaz. Itulah tadi obrolan saya dengan Kakek Haris, juga dengan Bapak Itang yang sudah bercerita banyak soal keseharian Kakek Haris yang sehari-hari beliau menjadi pemulung untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak sekali yang harus kita jadikan inspirasi untuk kehidupan kita, untuk tetap bersyukur apapun yang kita hadapi dan apapun yang kita rasakan. Sebesar apapun kebahagiaan dan rezeki, kalau kita tidak bisa mensyukurinya, maka akan terasa sedikit. Karena kemiskinan sesungguhnya adalah kemiskinan agama dan ilmu.